pertama atau bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari, sehingga kita pun tidak menyadari begitu kompleksnya proses pemperolehan keterampilan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Secara garis besar, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pengetahuan antara berbicara dan mendengarkan, dan juga memungkinkan kita meminta klarifikasi, pengulangan atau dan meminta lawan berbicara, memperlambat tempo bicara dan dari lawan bicara. Kemudian ada pula situasi berbicara yang semi aktif, misalnya dalam berpidato di depan umum secara langsung. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa untuk tubuh mereka. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan bersifat non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Yang ketiga, keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan mikro yang berkait dengan proses membaca yang harus dimiliki oleh pembicara adalah keterampilan berbahasa. Pembicara adalah keterampilan berbahasa. 1. Mengenal sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata, menentukan kosakata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama. Yang keempat, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata split dari konteks tertulis. Yang kelima, mengenal kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Yang keempat, keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Berikut ini keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis. 1. Menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan. Kedua, memilih kata yang tepat. Ketiga, menggunakan bentuk kata yang benar. Keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat jelas bagi pemberi. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh seorang subversial, dan teknik dilaksanakan dalam sebuah dapat ditempuh melalui berbagai cara. Pendekatan adalah cara pemrosesan subjek atau subjek untuk mencapai tujuan. Metode adalah setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.